Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andal Firsyah. Kali ini saya membuat video dengan tujuan melakukan pengerjaan tugas 2 yang dimana yaitu penggunaan MySQL dan relasinya, lalu ada poin-poin pentingnya juga yang dimana dalam pengerjaannya ada meliputi menciptakan basis data, menghapus basis data, menciptakan tabel, lalu ada pengaturan provision key, ada simulasi insert, lalu ada simulasi syntax select, terus ada select bersyarat, lalu ada select join antar table, lalu ada fungsi matematika, lalu ada fungsi string, lalu ada between, ada fungsi like, order by, group by, dan nantinya ada simulasi update syntax dan delete syntax. Oke, lanjut aja. Mungkin karena di sini setelah diketahui juga ada 6 entity 6 table yang dimana setiap table ini punya atributnya. Oke, selanjutnya kita akan buat aja langsung. Mungkin pertama-tama kita akan membuat sebuah database. Oke, nama databasenya rumah sakit. Lalu kita buat, lalu di sini ada tabel. Tabel pertama yang akan saya buat yaitu administrator, di mana administrator ini memiliki 3 atribut. Kita oke, ID admin, terjaga. Mungkin kita pakai nama admin dulu. Lalu waktu jaga. Oke, di sini 3 nama admin dengan parchar, waktu jaga parchar. Ini 30, waktu jaganya 30, nama adminnya 30 juga. Ini panjang nih. Lalu membuat auto increment, yang dimana auto increment ini akan menjadi primary key-nya. Lalu kita save. Oke, di sini udah ada tabel pertama. Lalu lanjut kedua, kita akan menggunakan yang namanya syntax untuk pembuatan tabel. Oke, karena di sini sebelumnya sudah ada, kita akan memasukkan query yang sudah ada, yaitu dokter, yang dimana ini adalah query untuk pembuatan tabel dokter. Karena penggunaannya di MySQL, jadi sangat diwajibkan kalau misalkan penggunaannya menggunakan titik koma. Oke, kita lanjutkan aja. Dokter, lalu ada dokter admin, lalu ada pasien dokter, lalu ada daftar. Oke, di sini kan sebenarnya ada tipe data yang dimana di sini integer, dan di sini tuh ada varchar. Kalau integer ini cuma bisa dipakai untuk pengisian angka-angka, angkanya bulat ya, nggak bisa angka desimal. Dan varchar ini yang dimana ini memasukkan karakter gitu. Jadi misalkan 1, 2, 3 itu jadi nanti jadi varchar juga, jadi string atau nanti ada ininya gitu. Oke, di selanjutnya kita akan melakukan penghubungan antara tabel ya.
Oh ya, ini satu lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah itu harusnya ada pasien. Query untuk pasien sendiri ada nggak ya? Nggak ada, berarti kita akan membuat tabel pasien. Di pasiennya ada berapa atribut? 1, 2, 3, 4. ID pasien, nama pasien, lalu jenis kelamin, ini jangan lupa pak ganti, lalu ada alamat pasien, alamatnya gunain varchar, ini varchar, ini pasien juga varchar, ini 3, ini jadi primary key, ini 30, ini 1, ini 100. Kita save. Oke, kita langsung pembuatan relasi, karena sebelumnya sudah ada ini, berarti kita melengkapi yang ada di daftar. Di daftar ini dibutuhkannya sebuah origin key, mana kita bisa pakai index, kita tambahkan. Oke, dan dari tampilan sendiri bisa dilihat ini ada key warna silver ya, yang dimana-mana ini menandakan bahwa ini adalah origin key ya. Back lagi desainer, kita buat relasi pertama dari pasien. Cascade itu kalau misalkan dilakukan update di pasien ini, dia akan merubah di sini. Kalau misalkan penghapusan di masternya, seharusnya nanti di daftar juga akan terhapus. Seharusnya buat lagi pasien dokter. Oh, belum dibuat pasien dokter. Kita tambahin pasien dokter admin juga kita tambahin. Di dokter mungkin nggak ada ya harusnya, karena dia masternya. Win juga nggak ada, berarti di daftar tadi udah, lalu dokter admin udah, lalu pasien dokter juga harusnya tadi udah. Oke, kita lanjut ke desainer lagi, lanjutkan membuat relasi pasien, tambahin lagi di dokter, lanjut ID dokter. Oke, lalu ada admin, lalu ada admin ke daftar. Oke, di sini kita telah berhasil membuat sebuah relasi antar table ya, masing-masing antar table. Lalu selanjutnya saya akan menggunakan command line yang dimana di sini telah disediakan. Tinggal langsung MySQL user menu root, lalu show database. Nah, kita use rumah sakit. Oke,
Di sini kita telah melakukan penggunaan database rumah sakit. Lalu kita lanjut, mungkin kita akan membuat sebuah data pasien terlebih dahulu. Kita ke insert, kita buat tambah 4. Karena tadi edit passion ini adalah auto increment, jadi seharusnya tidak perlu diisi. Ini kita buat Cimahi, Bandung, perempuan, Cimahi, perempuan, Bandung. Ini kalau kita lihat data telah masuk, yang dimana 4 data ini. Lalu pertama mungkin kita akan menggunakan sintaks select dulu ya, yang dimana nanti kita akan menampilkan data dari tabelnya pasien. Seharusnya gini, from pasien. Nah, lalu yang kedua kita akan menggunakan condition atau select bersyarat. Oke, kita langsung saja. Oh ya, karena ini sebelumnya pakai bintang, itu menandakan kita mengeluarkan semua atribut dari tabel tersebut. Namun jika ingin salah satunya saja atau beberapa yang ditampilkan, kita bisa memanggil field atau atributnya sendiri dari tabelnya. Misalkan nama pasien, jenis kelamin, alamat pasien, tambahkan from pasien. Oke, kita tambahkan yang bersyarat tadi, kondisi where, misalkan jenis kelaminnya mau kita tambahin yang dimana jenis kelaminnya laki-laki, jenis kelamin sama dengan L. Lalu sebaliknya misalkan pingin yang domisili alamat pasiennya sendiri dari Cimahi. Oke. Lalu di selanjutnya saya akan membuat sintaks penggunaan apa ya? Mungkin ini ya, grouping. Kita akan menggunakan grouping. Karena grouping dan menggunakan ini mungkin ya. Coba dulu kita group by jenis kelamin. Nih di sini kan bisa dilihat groupingnya jenis by jenis kelamin, jadi yang muncul cuman namanya itu 2. Coba kalau misalkan kita rubah, karena ini groupingnya by jenis kelamin, berarti mungkin lebih baik kita pakai count untuk melihat ada berapa sih orang yang ada di Cimahi, alamat pasien berarti ya. Ini kita rubah sebagai jumlah pasien. Oke, berarti di sininya tambahin lagi alamat pasien. Nah,
jumlah pasien yang ada di Cimahi dan Bandung tuh 22 karena tadi kita udah coba juga ya. Oke, selanjutnya mungkin kita akan balik lagi ke menampilkan semua pasien. Oke, dilanjutkan. Sekarang mungkin kita akan menggunakan like. Like itu fungsinya sama kayak bersyarat, cuman kalau like ini dia fungsinya lebih ke namanya tuh kayak penggunaan search atau apa ya. Kita contohin aja mungkin ya. Select bintang from pasien where, di sini nama atributnya mungkin kita coba di sini tapi ada ini, berarti mending kita coba pakai alamat pasien aja. Pasien like diawali dengan Cima. Nah, kenapa saya buat Cima? Itu berarti karena saya menggunakan like dan di sini persen, berarti ini yang diawali dengan Cima dan diakhiri dengan AM. Seperti itu. Lalu selanjutnya karena tadi kita sudah melakukan sintaks group by, oh ya order by mungkin ya. Lalu selanjutnya kita coba order by. Select bintang from pasien. Nah, kita akan mengorder atau mensorting gitu ya, menggunakan ID pasien. Order by pasien, descending. Oh ini scan, select bintang from kolom. Oh, snap. Ini order banyak harusnya ID pasien. Nah, ini dia menampilkannya dari 4 sampai 1. Oke, selanjutnya fungsi between mungkin ya. Between ini menampilkan menampilkan kayak melimit gitu. Kita coba ID pasien between 2 and 2. Gimana ya, lupa lagi. Kita coba di sini dari panduan kita lihat. Penggunaan between nilai sini kurang where. Nah, bisa dilihat ini melimitkan dari hasilnya 1 dan 2. Kalau misalkan kita ubah jadi 3, harusnya 3 yang nampil. Seperti itu. Oke, selanjutnya like sudah, between sudah, lalu join. Kita akan menggunakan join. Sebelum join berarti kita perlu menambahkan data dulu. Data, kita akan menggunakan sintaks mungkin ya. Kita coba daftar. Di daftar ini ada pasien dan admin, berarti kita nambahin dulu admin. Struktur, ada ID admin, nama admin. Oke, kita coba namain dulu insert into tabelnya. Administrator, fieldnya
nama, seharusnya gini ya, nama admin, waktu jaga, values, kan nama adminnya admin, waktu jaganya dia shift pagi, berarti kita coba pakai day aja, koma. Oke, kita coba select bintang prompt administrator, lupa. Nah, ini sudah ada. Lalu selanjutnya kita akan nambahin admin 2. Admin 2 dia shiftnya malam. Kelupaan dulu. Oke. Seharusnya di sini sudah tampil 2 data dengan beda shift dan ID adminnya yang berbeda. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan daftar. Sebelum lanjut ke menambahkan data di daftar, kita akan menggunakan fungsinya kode delete terus nama tabelnya, lalu tambahkan kondisinya, terus nambahkan ID admin yang dimana ini adalah atribut, terus tambahkan misalkan 2. Kita akan menghapus data admin kedua. Where? Oh ya, delete from. Nah, kita akan tampilkan lagi seharusnya seperti ini. Lalu jika kita menambahkan lagi yang dimana admin 2 ini shift malam, seharusnya ID admin kedua ini berubah jadi ketiga. Kenapa jadi 3? Karena di sini penggunaannya auto increment. Jika ingin diulangi dari 1 sampai berurut kembali, itu harus melakukan reset di tabelnya. Lalu kita akan melakukan perubahan data, update, misal nama tabelnya tadi administrator, setnya nama admin, kita rubah jadi admin malam, lalu tambahkan where-nya ID admin dengan 3 koma. Oke, kita tampilkan kembali. Seharusnya ini udah merubah semuanya ya. Terus kita lanjut ke daftar. Karena kita mau melakukan join, berarti kita harus menambahkan ID daftar dulu. Insert into daftar. Terus nama fieldnya ID pasien. Terus ID admin. Values. Ini 1. Ini 1 koma, tambahkan terus orang kedua di shift malam. Oh salah, karena ID admin nggak ada yang 3, harusnya jadi 2, harusnya 3. Lalu selanjutnya tambahin pasien ketiga di shift pagi, terus pasien keempat di shift malam. Oke, kita coba select bintang from daftar. Oke ya, sudah masuk. Lalu selanjutnya kita akan melakukan join. Oke, kita pertama mau melihat dulu nih pasien dulu. Lalu kita buat sebagai alias A misalnya.
Terus di sini karena kita mau pakai join, berarti kita tinggal join, lalu nama tabelnya daftar, terus tambahkan on. Ini karena daftar kita kasih alias dulu B, terus B titik nama atributnya, misalkan atributnya yaitu ID pasien sama dengan ID pasien. Harusnya seperti ini. Oke, sudah masuk semua. Karena kita ingin nampilinnya nama pasien dan nama pasien, atribut pasien dan atribut dari admin. Set ini gini, terus kita tambahin lagi, join lagi, join administrator, kita kasih alias C on C titik ID admin sama dengan B titik ID admin. Ini udah. Oke, aduh. Oke, terus di sini kita tampilin karena tadi kita telah merubah administrator jadi C sebagai aliasnya. Kita lanjutkan dengan C titik di administrator itu ada nama admin waktu jaga. Ini bisa juga tanpa menggunakan C. Kenapa? Karena dari waktu jaganya sendiri dia cuman ada satu, jadi ini bisa ditampilkan. Kalau misalkan nanti misalnya di pasiennya ada waktu jaga atau nama admin, nah baru penggunaan alias itu diperlukan seperti yang tadi C titik nama admin. Oke, selanjutnya karena kita sudah melakukan join, lalu bersyarat juga sudah, insert tadi sudah, pengaturan juga sudah, menghapus juga tadi sudah. Mungkin selanjutnya penggunaan matematika mungkin ya. Kalau penggunaan matematika tuh di sini tuh ada yang namanya sum. Kita pakai ID pasiennya aja mungkin ya. Nah, di sini ada ID pasien. Kalau di sintaks tuh penggunaannya adalah pakai sum, lalu kasih aliasnya misalkan sebagai jumlah ID pasien. Nah, seperti itu. Lalu penggunaan string, misalkan kita ingin nambahin string ini misalkan kebanyakan sebagai total string ini kali ya. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dari poin-poin yang telah saya buat juga. Dari pertama yang pembuatan database, lalu lanjut ke pembuatan table, lalu penggunaan sintak atau query. Semuanya telah saya lakuin dari yang pertama sintak select, lalu bersyarat, lalu ada like, ada order by juga, lalu ada group by, lalu ada sintak update, delete. Mungkin kalau dari kesulitannya sendiri, mungkin karena sudah lupa penggunaan between, tadi ada salah, terus ada lupa menambahkan where condition juga.
Terus tadi ada titik koma juga kelupaan. Terus terus mungkin sekian ya, bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.